Mari kita lanjutkan diskusinya. Sekarang mari kita lebih mengerucut. Mari kita lihat beberapa definisi action research atau penelitian tindakan. Ini definisi yang dirumuskan oleh McCutcheon dan Jung. Dia menjelaskan bahwa penelitian tindakan itu adalah sebuah penelitian yang bersifat kolektif, kolaboratif, self-reflective, kritikal, tapi itu disajikan dalam sebuah cara berpikir ilmiah. Ciri utama penelitian tindakan itu yaitu reflektif, kolaboratif, kritikal, dan kolektif. Itu tidak terjadi dalam positivistik. Mengapa? Karena karakter tersebut sangat subjektif. Definisi lain ini oleh Chemis and McTaggart. Nah, dari definisi Chemis and McTaggart itu ada tambahan di sini dari definisi Jung tadi. Kalau Jung hanya mengatakan reflektif, partisipatif, kolaboratif, kolektif. Chemis and McTaggart mengatakan tujuan dari penelitian tindakan itu to improve, untuk meningkatkan, untuk mengubah. Nah, itu poin penting. Jadi berdasarkan definisi-definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa action research itu bersifat partisipatif, reflektif, kolektif, dan itu bertujuan untuk mengubah atau untuk memperbaiki. Nah, penelitian tindakan ini banyak dilakukan oleh para praktisi. Mengapa? Karena memang bertujuan untuk memperbaiki sebuah praktek, sebuah pekerjaan, atau sebuah suasana dalam sebuah komunitas. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian tindakan dapat dilakukan di berbagai tingkatan. Ada penelitian yang community based, school based, dan classroom based. Nah, penelitian yang community based itu dilakukan di komunitas besar, tapi tentang pendidikan. Misalnya tentang bagaimana implementasi atau perbaikan implementasi kebijakan pendidikan. Nah, di tingkat sekolah, itu penelitian oleh kepala sekolah, kepala madrasah, untuk memperbaiki sebuah mutu, lingkungan, baik manajemen maupun kurikulum pembelajaran. Ada juga yang dalam level kelas, itu dilakukan oleh guru dengan tujuan bagaimana memperbaiki mutu proses dan hasil belajar. Jadi guru mempelajari dirinya secara reflektif dan juga dapat kolaborasi dengan teman lain, dengan kepala sekolah, dengan pengawas untuk menemukan sebuah cara di sebuah kelas agar proses dan hasil belajar lebih baik. Tapi di Indonesia juga ada bentuk lain penelitian tindakan yang dapat dilakukan oleh pengawas. Ini disebut penelitian tindakan kepengawasan. Grandi menyebutkan 3 jenis penelitian tindakan. Yang pertama, technical action research.
Yang kedua, practical action research. Dan yang ketiga, emancipatory action research. Nah, yang pertama itu technical action research. Nah, itu action research terkait dengan menerapkan tindakan berbentuk teknik. Jadi, seorang profesional menangkap ada masalah dalam praktek pekerjaannya, misalnya guru atau kepala sekolah atau pengawas. Lalu dia berdiskusi dengan teman lain untuk mencari teknik baru. Lalu datang ke kelas atau ke komunitasnya, mengajak. Kalau guru mengajak anak-anak, mari kita mengubah cara kita belajar. Sekarang caranya begini. Lalu dilakukan praktek baru tersebut, diamati, dilihat prosesnya, dilihat hasilnya, direfleksi lagi, lalu diperbaiki lagi. Nah, kemudian yang practical action research disebut juga mutual collaborative practical action research. Nah, dalam penelitian tindakan ini, seorang profesional memperoleh masalah, kemudian dia mengajak teman-temannya berkolaborasi untuk memecahkannya bersama-sama. Misalnya, pengawas dapat masalah, misalnya tentang supervisi terhadap guru tertentu, terhadap sekelompok guru atau terhadap sekelompok kepala madrasah, kepala sekolah. Lalu dia berdiskusi dengan teman-teman untuk mencari solusi. Dan solusinya tidak selalu berbentuk teori, tapi tacit knowledge misalnya. Pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak tercatat dalam teori, tapi bisa dipraktekkan. Tindakannya pun itu sangat fleksibel. Ditawarkan kepada komunitas, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Lalu ketika sepakat, lakukan. Kemudian diamati prosesnya, dilihat hasilnya, direfleksi lagi. Lalu diulangi lagi misalnya. Ketika ada sesuatu yang belum bagus. Nah, itu practical collaborative action research. Nah, berikutnya participatory. Ini lebih umum. Dalam action research ini, yang diubah bukan praktek tertentu. Ini budaya tertentu. Misalnya budaya sekolah. Nah, ketika misalnya kepala sekolah, kepala madrasah mendapatkan masalah tertentu, maka dia mengajak komunitasnya melakukan diskusi-diskusi, FGD, lalu menyepakati sebuah perilaku tertentu, atau budaya tertentu, atau kebiasaan tertentu untuk mengubah suasana. Ini lebih partisipatif, lebih ke menerapkan budaya tertentu.
pertanyaannya, kalau guru melakukan yang mana, kepala madrasah sekolah melakukan yang mana, dan pengawas melakukan yang mana? Guru, pengawas, kepala sekolah sebenarnya bisa melakukan ketiga-tiganya. Tapi dalam kapasitasnya, guru akan sedikit kesulitan misalnya melakukan participatory action research. Oleh karena itu, guru lebih tepat ke jenis technical action research. Kemudian pengawas itu lebih tepat ke practical action research. Karena dalam practical action research itu lebih ke professional development. Nah, kemudian kepala sekolah itu bisa practical action research karena dia punya kapasitas untuk membina gurunya, juga bisa critical emancipatory action research. Nah, itu pilihan-pilihan yang itu tidak hitam putih, tapi sebuah alternatif yang mungkin bisa lebih simpel memahaminya. Demikian tadi penjelasan tentang action research. Berikutnya kita akan diskusi tentang metodologi dan langkah-langkah melakukan action research. Terima kasih. Salam edukasi dari Edonesiania.